Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Cerita HR, sahabat kamu untuk berbagi pengalaman bekerja di dunia broadcasting, industri suara, dan motivasi hidup. Untuk kamu yang pengen dengar cerita setiap episodenya, jangan lupa berlangganan atau subscribe dan berikan komentar kalau kamu ada masukan. Podcast Cerita HR untuk kamu. Hai Hanazens, kamu yang merasa bosan tapi tetap harus melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan cuan. Ya, ini udah bulan ke-9 di tahun 2022. Saya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap seperti yang diharapkan. Hoi, freelancer, ya. Udah dapet ya cerita uniknya, kemudian juga perjuangannya, dan lika-likunya ya. Saat ini sih 2 tahun pertama masih ketemu sama yang namanya kesusahan untuk cari duit. Cari duit dan menghasilkan duit itu masih kesusahan untuk seorang freelancer perdana seperti saya. Voice over dari Januari sampai September ini baru dapet 5 pekerjaan. 3 diantaranya alhamdulillah sudah cair, tapi 2 lagi masih nunggu dibayarin sama yang ngasih kerjaan. Bismillah, semoga masih rezeki ya, dan Allah mudahin untuk yang ngasih kerjaan. Bayar, please bayar ke talentmu yang sudah bekerja untukmu. Seru banget emang kalau nge-podcast ini, kita tuh udah kayak ngomong sendiri gitu ya, curhat, tapi ya ada isinya gitu untuk sharing pengalaman ke teman-teman yang mungkin seperjuangan atau yang baru mau merintis ke dunia freelancer. Gak cuma sebagai voice over talent, tapi apapun itu gitu ya. Dari dulu sih sebenarnya udah dapet ilmunya ya, udah dapet gambarannya juga kalau seorang freelancer itu gak bisa mengandalkan satu keran cuan begitu ya. Dari dulu juga sebagai seorang karyawan, kalau untuk memenuhi kebutuhan dan juga gaya hidup, satu pintu cuan untuk mendapatkan cuan ya atau bekerja itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk anda Hanazens yang sudah berkeluarga gitu ya, punya anak, kemudian juga harus disekolahin, belum makannya sehari-hari, jajannya, terus kalian juga yang diamanahin untuk merawat orang tua gitu ya. Beban rasanya tuh sudah di pundak kalian semua, dan itu nggak bisa mengharapkan dari satu aliran dana saja ya, atau kamu yang bekerja sendirian. Tapi kita harus kreatif dan mencari jalan keluar. Dari mana saja kita bisa mendapatkan cuan itu untuk memenuhi semua kebutuhan, tidak hanya duniawi tetapi juga akhiratwi. Maksudnya beramal, bersedekah, berbagi ya kan, sebagai makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala pasti kita pengen berbagi dong. Kalau berbagi itu kan gak cuma senyum aja dong. Mungkin kalau kita lagi gak ada pakai senyum, tapi ada alangkah baiknya kita memiliki uang untuk berbagi. Intinya harus cari cuan. Freelancer, udah tahu nih skill yang dimiliki apa aja? Siaran, floor director, terus jadi MC outdoor, voice over talent, dubbing masih belajar, apalagi ngedit dikit-dikit gitu kan, ngoceh, public speaking, oke lah lumayan gitu ya, di tingkat menengah. Tapi untuk menghasilkan cuan ini ternyata gak mudah gitu kalau kita gak punya skill yang lain. Apakah skill itu? Skill itu adalah jualan. Nah, meskipun punya sosmed, tapi kita kalau nggak bisa memanage untuk meng-create gitu ya, membuat bagaimana cara mempromosikan diri kita, membranding untuk menjual keahlian kita dalam tanda kutip melalui media sosial, maka itu juga bisa nggak jalan-jalan gitu. Nah, mau nggak mau nih, kita hanya bisa memperbaiki skill untuk sementara waktu sampai ada klien atau sampai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang ngebukain jalannya. Kemalasan yang sudah dibina ya, mungkin sudah sekian lama gitu ya karena udah bosen gitu kan, belum mendapatkan jenjang kehidupan yang lebih tinggi lagi di universitas kehidupan seperti berumah tangga dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan sebagai single fisabilillah adalah meningkatkan skill. Gimana caranya ningkatin skill? Cari beberapa kegiatan yang memang lo sukain gitu ya, tapi tidak mengandung resiko yang terlalu besar.
Katakanlah lo belum memiliki penghasilan dari beberapa keran air, keran dana begitu ya. Lo tetap harus berkegiatan untuk meningkatkan skill lo, gak bisa diem aja, gak bisa mageran. Nah, sampai pada suatu titik di kebosanan dengan rutinitas yang scrolling untuk menemukan ide-ide kreatif apa yang bisa dilakuin sesuai dengan passion dan dengan keinginan yang sangat besar, ternyata adalah membuat konten wisata. Dari dulu tuh Ana tuh hobi banget jalan-jalan dan memang takdirnya tuh belum pernah bekerja di suatu perusahaan yang kerjanya tuh jalan-jalan gitu. Ada loh orang yang memang kerjanya jalan-jalan tapi dia kerja not enjoy di perjalanan itu tuh, dia nggak enjoy karena dia bekerja. Beda sama orang jalan-jalan yang udah ngumpulin duit sebulan katakanlah begitu ya, terus jalan-jalan itu rasanya bakal beda, nyantai nggak ada beban. Tapi kalau misalnya kerjanya jalan-jalan, otomatis di dalam setiap detiknya itu adalah momen-momen dimana dia harus mengerjakan tugas gitu yang harus diserahkan ke perusahaannya nanti sepulangnya dari jalan-jalan. But it's okay gitu, tapi bisa ada ilmu baru yang mungkin bisa menghasilkan diri lo menjadi tour guide gitu. Nah, kesempatan ini atau minat ini yang mulai Ana coba kembangkan di akhir September 2022. Panjang ya, dari Januari sampai ke September membutuhkan 9 bulan untuk memulai sesuatu yang baru, belajar konsisten dan menentukan maunya apa gitu. Usaha untuk mendapatkan keran-keran cuan yang lainnya selain dari voice over talent yang terus diasah dan casting lah sampai nanti lulus dan dapat job reguler setiap hari VO gitu kan. Oke, dimulai dari Sabtu kemarin coba berkomitmen karena mau ngirit ongkos juga secara belum cair gitu kan ya, 2 project. Ambil lokasi yang memang benar-benar sangat terjangkau, tidak memakan uang banyak, lokasi wisatanya gratis, bisa jadi info untuk ke semua orang yang pengen liburan bareng sama keluarga. Finally memutuskan kegiatan dilakukan setiap hari Sabtu pulang dari tahsin. Tahsin ini kan adalah rutinitas yang memang harus banget Ana jalanin ya. Sebagai hamba yang dicintainya, otomatis menghafal Al-Quran saat ini tingkatannya itu gak boleh ditinggalin karena silaturahmi, kemudian juga doa-doanya. I have one day, just one day untuk keluar dari rumah. Jadi hari Sabtu itu kita manfaatkan untuk seharian di jalan untuk bikin konten. Awalnya dari mana? Awalnya dari kebosanan yang memaksa untuk jadi kreatif. Emang nggak tahu sih seberapa besar pengaruhnya dari konten yang dibuat ini gitu kan. Seberapa besar nantinya bisa menghasilkan cuan, seberapa besar sih nanti endorsement traveling atau traveloka mungkin ya mau menggait Ana sebagai konten kreatornya atau kreator digitalnya, atau menjadi hostnya gitu ya. Tapi kan kita harus memulainya gitu, biar Allah aja yang bukain jalan gimana bisa menembus ke traveloka, kemudian agensi-agensi yang memang bekerjanya untuk hotel, pesawat, lokasi wisata yang lainnya begitu ya. Nanti kan giliran Ana yang bekerja untuk mempromosikan, karena ini adalah salah satu cita-cita yang emang juga belum tercapai. Kenapa gak dimulai dari sekarang biar semakin cepet juga ngerasain hasilnya, ya kan? Oke, akhirnya berawal dari bosan yang memaksa jadi kreatif, kita mulai di Kota Tua dan Lapangan Banteng. Ini adalah lokasi pertama setelah memutuskan untuk membuat sesuatu di media sosial. Gak cuman sampel-sampel suara aja ya, secara kerjaan belum banyak dan ada pun pekerjaan yang sudah dikerjakan sekitar 5 tambah 3. Berarti kan udah 8 project. Cuma 2 project yang bisa diposting, yang lainnya gak punya portofolionya. Masih sedikit kan? Ya udah, kita isi medsos dengan yang indah-indah, tapi tetap kreatif. Karena orang kreatif itu gak bakal bisa lepas dari kekreatifannya. Dia akan terus berkarya, dia terus berinovasi, dan dia juga akan terus memikirkan sesuatu yang baru tapi bisa diterima orang lama dan orang baru banget. Kalau dilihat dari style memang mungkin masih 80-an, 90-an, 2000-an gitu ya. Tapi
kalau kita mau menyesuaikan dengan generasi Z yang saat ini sangat mudah begitu ya untuk mengakses segala macam teknologi, maka kita pakai cara mempromosikannya aja yang bisa diterima oleh anak-anak sekarang. Kayak gitu. Sedangkan untuk lokasi, gaya bicara, style itu tetap menjadi diri sendiri supaya ikonik. Jadi kita ikonik gitu, jadi kita nggak usah ngikutin cara-cara terbaru, tetap dengan cara kita sendiri, tapi cara penyampaiannya itu caption, dalam bentuk gambar, terus style yang ingin ditunjukkan itu bisa mengikuti kekinian. Tapi kalau misalnya untuk pembawaan karakter, tetap jadi diri sendiri kali ya. Nah, ini sudah dimulai. Mudah-mudahan bosen yang memaksa jadi kreatif ini bisa bertahan lama sampai nantinya ada endorsement, sampai nantinya bisa bekerja sama dengan travel in Indonesia pastinya ya, karena ini adalah salah satu influencer yang mungkin bisa mempengaruhi orang-orang untuk jalan-jalan. And kita tunggu aja, my dreams come true. Karena setiap anak punya keinginan, insya Allah Allah selalu kabulin dengan cara apapun, meskipun sebentar ataupun dengan cara yang unik, tapi tetap bisa terkabul. So, enjoy karya saya yang terbaru, ngajak kamu untuk jalan-jalan keliling Jakarta ya, terutama lokasi yang gratis. Ya, karena saya belum punya banyak cukup tabungan dan belum banyak keran air yang saya simpan agar ia mengalir ke tabungan, agar dia mengalir ke rekening saya dan juga dompet-dompet saya ya. Jadi kita cari lokasi yang gratis dulu. Next, mungkin kalau udah ada endorse atau yang pengen kerja sama untuk dipromosiin, udah bisa dapat yang berbayar, hotel bintang 5 apapun itu juga bisa dimasukin ya. Kalau kita sudah diizinin, kalau saya sudah diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati posisi atas atau menjadi bintang. See you teman-teman, semangat terus ya. Meskipun saat Anda Zen lagi bosan ya dengan kegiatan yang itu aja, coba deh bangun dan gali diri sendiri untuk oke, gue nggak bisa kayak gini terus. Lakukan sesuatu yang kamu suka, tidak memaksakan diri. Ketika lelah, beristirahatlah, tapi bangkit kembali dengan kegiatan apapun itu. Dipastikan nantinya jika dikerjakan secara konsisten akan menemui hasil. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cerita HR dengan setia. Semoga apa yang dibagikan tadi bisa bermanfaat dan memotivasi kita untuk lebih baik lagi setiap harinya. Saya Hanari Tonga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.